Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester dari kelompok 1. Nah, di sini kami nantinya akan membahas beberapa konten, yakni visualisasi, Google Slide, flowchart, dan coding. Untuk yang pertama yaitu visualisasi. Visualisasi mengapa program ini kami buat adalah yang pertama mengenai pembelajaran konvensional. Setelah kita ketahui bahwa pembelajaran konvensional ini cenderung monoton dan juga membosankan bagi sebagian siswa ataupun peserta didik. Nah, ketika pembelajaran ini dirasa sudah tidak menyenangkan lagi, otomatis akan berdampak kepada ketertarikan siswa. Siswa sudah tidak akan tertarik lagi mengikuti pembelajaran tersebut, siswa tidak akan tertarik menyimak materi yang akan dijelaskan oleh gurunya, sehingga ketika siswa ini sudah tidak tertarik mengikuti pembelajaran, maka akan berdampak pada rendahnya pemahaman mereka. Ketika pemahaman mereka itu rendah dalam suatu pelajaran, maka juga akan berdampak lagi pada prestasi atau nilai mereka yang semakin menurun. Ketika prestasi atau nilai mereka semakin menurun, maka dibutuhkanlah solusi bagaimana pembelajaran tersebut akan menyenangkan dan juga menarik minat siswa dalam mempelajari suatu materi. Nah, untuk itulah kami memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat sebuah aplikasi, yakni pengembangan aplikasi matematika materi pecahan desimal kelas 5. Nah, nantinya pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar materi pecahan desimal. Nah, kita ketahui bahwa materi pecahan desimal merupakan materi yang cukup penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita telah membuat aplikasi ini, nantinya diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan siswa tersebut. Lalu yang kedua adalah mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari materi pecahan desimal. Nah, pemahaman siswa ini dapat dipermudah ketika siswa tersebut mengakses ataupun mengaplikasikan teknologi yang telah kita buat dalam aplikasi ini. Lalu yang ketiga adalah sebagai media belajar yang menyenangkan dan juga tidak membosankan. Kembali lagi bahwa pembelajaran konvensional yang cenderung membosankan dan juga monoton, maka disinilah kami membuat inovasi, yaitu pengembangan aplikasi matematika untuk ataupun digunakan sebagai media belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, nantinya pengembangan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi kemajuan pendidikan kita di masa yang akan datang. Untuk visualisasi gamenya sendiri, nantinya kami akan berencana memberikan sebuah gambar ataupun animasi yang bersesuaian dengan materi yang kita angkat, yaitu pecahan, desimal, dan persen. Nah, misalnya saja kita akan membuat animasi dalam sebuah pasar ataupun minimarket, di mana dalam pasar tersebut ada beberapa pakaian di diskon, di mana diskon tersebut tentunya saja membuat persen, ataupun terdapat beberapa penjual yang memberikan ataupun menyajikan sebuah makanan yang dipecah-pecah, kue yang dipecah dan dibagi-bagi kepada para pengunjung yang ada, tentunya itu juga menggunakan konsep pecahan. Hal ini tentu saja akan sama dengan program yang telah kita buat pada codingan sebelumnya. Google Slide. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai laporan tugas dari program komputer. Untuk laporan tugas ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama screenshot penegasan tugas lewat Trello, yang kedua screenshot hasil flowchart, dan yang ketiga screenshot hasil prototype. Untuk bab yang pertama yaitu pembagian tugas terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu to do, yang kedua doing, dan yang ketiga done. Untuk subbab yang pertama, kami kelompok 1 melakukan survei, di mana survei ini digunakan untuk studi kasus dari pengembangan aplikasi yang kami buat. Untuk subbab yang kedua yaitu doing, kami kelompok 1 merevisi codingan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kami melakukan rekaman
untuk hasil tugas penilaian UTS. Kemudian untuk subbab yang ketiga yaitu DON, kami kelompok 1 membuat flowchart, kemudian flowchart tersebut kita buat rekaman serta membuat rekaman coding part 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Untuk hasil flowchartnya sendiri dapat dilihat pada link yang tertera pada slide. Dalam flowchart sendiri terdapat pengguna dapat menginput nama, kemudian pengguna mengerjakan pretest, kemudian pengguna dapat memilih belajar materi atau bermain game, kemudian pengguna mengerjakan post-test, kemudian pengguna memperoleh nilai dari hasil pengerjaan post-test. Untuk selanjutnya prototype atau coding. Untuk prototype atau coding sendiri dapat dilihat pada link Google Colab yang tertera pada slide. Kemudian dalam codingan yang pertama yaitu terdapat insert nama, kemudian pengguna diharuskan mengisi data diri berupa nama lengkap sebelum melanjutkan ke program selanjutnya. Kemudian pengguna mengerjakan soal latihan untuk pretest yang terdiri dari 5 soal. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan codingan mengenai materi. Nah, di sini materi mencakup 3 materi, yaitu materi pecahan, desimal, dan persen. Selanjutnya yaitu codingan mengenai game. Pengguna dapat memainkan game yang terdiri dari game pecahan, game desimal, serta game persen. Pengguna jika ingin keluar dari game maka klik quit. Selanjutnya pengguna dapat melakukan post test yang terdiri dari 10 soal, di mana 10 soal ini mencakup materi pecahan, desimal, dan juga materi persen. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di codingan. Flowchart. Saya akan mempresentasikan hasil dari flowchart kelompok kami, dan ini untuk hasil flowchartnya. Ini. Lalu untuk flowchart bagian yang pertama itu dimulai dengan start. Lalu setelah kita masuk ke start, lalu pengguna menginsert nama atau insert name. Lalu setelah insert name, itu pengguna langsung diarahkan menuju bagian pretest. Nah, setelah mengerjakan pretest ini nanti akan keluar tampilan nilai. Nah, nilainya itu kalau misalkan nilainya kurang dari 75, itu pesertanya langsung diarahkan ke materi untuk mengulang materinya kembali atau belajar materinya kembali. Lalu kalau misalkan nilainya sudah lebih dari 75, peserta bisa langsung menuju ke play game atau bermain game. Nah, di sini gamenya ada 3 bagian, yaitu game pecahan, lalu ada game desimal, dan game persen. Lalu setelah pesertanya bermain game, akan diarahkan ke post test. Nah, setelah mengerjakan post test ini nanti langsung keluar nilainya. Kalau misalkan nilainya sudah dirasa memuaskan, bisa langsung ini nilainya disimpan. Kalau misalkan nilainya dirasa belum memuaskan, bisa mengulang lagi post testnya kembali. Dan jika sudah mengerjakan semua post test ini nanti nilainya akan disimpan sama sistem atau aplikasinya. Dan jika sudah disimpan itu nanti penggunanya bisa langsung mengakhiri penggunaan aplikasi tersebut atau bisa mengulang lagi dari awal. Dan codingan. Nah, selanjutnya yaitu untuk codingan dari kelompok kami. Sebelum pengguna memasuki aplikasi, maka pengguna tentunya diharuskan untuk menginput nama. Misalnya saja kita tuliskan ini. Nah, setelah pengguna menginput nama sebelum memasuki program tersebut, pengguna akan dihadapkan oleh pretest. Nah, ini ada tulisannya selamat datang di pretest dan selamat mengerjakan. Nah, dalam soal pretest ini terdapat berbagai macam soal. Misalnya saja ini, bentuk pecahan biasa dari 25% adalah, misalnya saja kita pilih yang C.
Lalu untuk soal nomor 2, misalnya kita pilih A, nomor 3 kita pilih D, nomor 4 kita pilih B, nomor 5 kita pilih A. Nah, nantinya setelah pengguna menyelesaikan soal pretest ini akan muncul nilai yang paling bawah sendiri. Nah, ini misalnya saja tertera study hard, try again next time your score was 20. Jadi ini mengatakan bahwa nilai kita itu hanya 20, maka kita harus belajar lebih keras lagi dan dapat mengulanginya di waktu selanjutnya, seperti itu. Jadi pretest itu berisikan soal-soal latihan sebelum memasuki aplikasi lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi. Definisi pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh dari pecahan desimal yaitu 0,3, 0,5, 1,13. Selanjutnya cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalkan kita menggunakan 0,5, kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 5 menempati per 10 dengan nilai 5/10, sedangkan 0 menempati satuan dengan nilai 0, sehingga diperoleh hasilnya 0,5 sama dengan 1/2. Selanjutnya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalkan kita menggunakan pecahan 1/2, kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal dengan cara 1 dibagi 2 maka menjadi 0,5. Kemudian untuk menghitung persen dapat dilakukan dengan cara misalkan berapakah persen dari nilai 75 jika totalnya adalah 100. Nilai sama dengan 75, total sama dengan 100, maka bentuk persennya adalah 75%. Kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Misalkan 3/4 kita ubah menjadi bentuk persen, pembilangnya yaitu 3, penyebutnya 4, berarti bentuk persennya yaitu 75%. Selanjutnya, cara mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Misalkan kita ubah 0,72 menjadi bentuk persen. Dengan cara 0,72 kita kalikan dengan 100, maka bentuk persennya yaitu 72%. Sedangkan apabila ingin mengubah persen ke bentuk pecahan biasa adalah sebagai berikut. Misalkan, tentukan pecahan biasa dari nilai 60%. Persen sama dengan 60, pecahan biasa sama dengan 3/5. Apabila ingin mengubah persen ke bentuk pecahan desimal adalah dengan cara sebagai berikut. 25% dalam desimal menjadi 0,25 dengan cara 25 kita bagi dengan 100. Selanjutnya, misalkan suatu barang memiliki harga asli sebesar Rp100.000. Jika diberikan diskon sebesar 20%, maka harga aslinya adalah dengan cara harga asli sama dengan Rp100.000, diskonnya 20%, berarti besar diskonnya yaitu 20.000. Jadi harga setelah didiskon yaitu menjadi 80.000. Selanjutnya kita beralih ke codingan, hasil dari codingan game. Nah, di sini gamenya itu terdiri dari 3, yaitu pertama ada game fraction, lalu ada game desimal, lalu ada game persen. Nah, kita misalkan kita pilih nomor 2 yaitu game desimal. Nah, nanti muncul ini gamenya. Untuk game yang pertama, nah ini soal yang pertama ini kita misalkan jawab A. Nah, lalu ini juga kita misalkan jawab A aja, dijawab A semuanya. Lalu selanjutnya kan ada nomor 3, kita jawab A juga. Nah, ini untuk nomor 4, kita misalkan nomor 4 ini dijawab A juga. Nah, untuk nih game yang nomor terakhir yaitu nomor 5, kita misalkan jawab A juga.
Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti kita bisa memilih game mana lagi yang mau kita coba. Kalau misalkan kita milih game fraction, nanti akan muncul game-game dari soal pecahan. Nah, tapi soalnya ini nanti berbentuk kayak game gitu, tapi ini masih dalam bentuk program. Jadi muncul gamenya secara soal. Dan selanjutnya hasil dari codingan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai codingan game. Misal kita pilih yang persen. Di sini sudah terdapat soal. Kita misal jawabnya terserah. Misal kita dari A, B, C, D, kita pilih yang A. Kemudian soal yang kedua kita pilih B. Kemudian soal ketiga kita pilih A. Soal keempat kita pilih ke A. Kemudian soal kelima kita pilih A juga. Nah, apabila kita sudah selesai menjawab soal-soal, apabila kita ingin keluar dari game tersebut, kita pilih quit. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding post test, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 10 soal post test. Kita coba jawab nomor 1. Kita jawab terserah. Nah, di sini jawabannya salah. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, setelah mengerjakan post test akan muncul skor dari hasil pengerjaan kita tadi. Di sini skor yang didapatkan 30. Kemudian di sini kita bisa mengulang tes kembali atau tidak. Kalau ya, kita klik yes. Nah, di sini akan memulai post test dari nomor 1 kembali. Sedangkan kalau tidak ingin mengulang, maka tinggal klik yang bagian tadi dengan no. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.